Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Karsiana Longa, biasa dipanggil Risna. Saya dari Prodi PKPAU semester 8. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Stunting terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada tahun ajaran 2019-2020. Latar belakang. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, karena hasil dari proses pendidikan akan dirasakan, baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang. Montessori mengemukakan, usia dini merupakan periode sensitif atau masa peka pada anak, yaitu suatu periode ketika suatu fungsi tertentu perlu dirangsang dan diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Disadari atau tidak, kita sedang dalam era globalisasi. Pengaruh globalisasi ini semakin terasa dengan semakin banyaknya saluran informasi dan bentuk media. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, yaitu koordinasi motorik halus dan kasar, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan sosial emosional yang mencakup sikap dan perilaku serta agama, bahasa dan komunikasi, dan yang sesuai dengan keunikan serta tahapan-tahapan perkembangan yang dilalui anak usia dini. Istilah perkembangan atau development sering dicampur baurkan dengan pertumbuhan atau growth, walaupun kedua istilah tersebut nampaknya mempunyai gejala yang sama, yaitu perubahan, tetapi pada kenyataannya berbeda. Perkembangan merupakan suatu rangkaian perubahan yang progresif, teratur, dan berkesinambungan, serta akumulatif. Pengertian progresif berarti perubahan mempunyai arah maju, teratur, dan berkesinambungan. Berarti dalam perkembangan terdapat hubungan antara setiap tingkat perkembangan dan tingkat selanjutnya. Perkembangan bahasa pada anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses pengembangannya. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak, diharapkan guru dapat mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia dini. Dalam perkembangan bahasa, digunakan untuk melihat percakapan anak, disertai dengan penggunaan teknologi untuk merekam suara anak. Perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Stunting atau tubuh pendek adalah keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui defisit di bawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia terutama adalah masalah pendek atau stunting dan kurus atau wasting pada balita, serta masalah anemia dan kekurangan energi kronik atau KEK pada ibu hamil. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu dari 34 provinsi yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbicara mengenai masalah kurang gizi, Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang masih memiliki masalah tubuh pendek atau sering disebut dengan masalah stunting yang berdampak serius terhadap seluruh aspek perkembangan, lebih khusus pada aspek perkembangan anak. Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Maria Angelina Reoraga selaku Kasih Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Anak pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, beliau mengatakan bahwa stunting atau masalah gizi pada anak sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan yang dapat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan anak. Stunting juga dipengaruhi oleh kurangnya gizi yang diberikan kepada ibu hamil pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Menurut Ibu Rilin Raga bahwa persentase stunting di Kabupaten Ngada ini cukup memprihatinkan, yaitu mencapai 15,46%, dengan jumlah anak yang memperoleh stunting adalah sebanyak 1.684 anak yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ngada. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara stunting dengan perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada tahun ajaran 2019-2020.
Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara stunting dengan perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada tahun 2019-2020. Kajian teori pada bab 2 yang saya bahas adalah yang pertama, stunting dan perkembangannya, yang kedua, aspek perkembangan bahasa AUD, yang ketiga, perkembangan bahasa anak, yang keempat, tahap perkembangan bahasa AUD sesuai STTPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia dini. Yang berikutnya, kerangka berpikir dan kajian penelitian relevan serta hipotesis. Bab 3, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2020. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Golewa Barat yang ada di Kabupaten Ngada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi dengan pendekatan menggunakan pendekatan kuantitatif. Prosedur penelitian. Penelitian ini dijalankan dengan permasalahan yang ada. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah yang pertama, proses perizinan, yang kedua, penelitian pendahuluan, dan yang ketiga, pengambilan data. Ketiga penelitian ini adalah anak yang berumur 4-6 tahun yang ada di satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ngada, yaitu Kecamatan Golewa Barat. Sampai dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang digunakan subjek penelitian melalui sampel yang harus mewakili kriteria. Dalam penelitian ini menggunakan teknik multi-stake sampling, variabel penelitian dan definisi variabel. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang akan melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Metode penelitian yang pertama, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi, dan angket. Metode yang digunakan adalah metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner dengan metode stepwise, yaitu dengan memasukkan satu persatu proksi variabel dependen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji persyaratan analisis. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.